Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Mustika. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Sekarang kita memasuki di subtema 3 dan subtema 4. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kata sapaan dan juga fabel. Nah, di tema ini, di subtema ini kita masih akan belajar mengenai kata sapaan. Oke, kita ulas sedikit ya mengenai materi sapaan. Nah, kata sapaan adalah digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Kemudian, kata sapaan juga dapat berfungsi sebagai kata ganti nama pelaku dalam dialog. Nah, contoh kata sapaan. Kemarin kita sudah belajar mengenai contoh kata sapaan. Macam-macam ya, macam-macam contoh kata sapaan. Ada halo, ada hai, ada memanggil nama seseorang secara langsung, kemudian mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya kan? Tetapi jangan lupa tetap diberikan nama orang yang akan kita tegur atau yang akan kita ajak berbicara. Kemudian yang terakhir memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga. Nah, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah kau, kamu, kalian, teman, dan lain-lain. Nah, contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, di situ ada kalimat sapaan kamu. Begitu ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, tata caranya, tata cara penulisan dalam kata sapaan di dalam kalimat sapaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa belajar di sini. Baik, yang pertama penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama dari kata penunjuk hubungan kekerabatan. Ya, contohnya seperti saudara, bapak, ibu, kakak, paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang digunakan untuk penyapaan atau sebagai pengacuan. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, semisal, berapa harganya, Bu? Berapa harganya, Pak? Nah, jangan lupa untuk kata Bu dan kata Pak harus menggunakan huruf kapital. Ya, berapa harganya, Bu? Nah, B-nya harus menggunakan huruf kapital. Pak juga sama. Berapa harganya, Pak? P-nya harus menggunakan huruf kapital. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika dalam bentuk tulisan atau kata sapaan terdapat pada kalimat yang diberi tanda petik, ya, petik 2. Nah, atau dialog atau biasa disebut kalimat langsung. Kemudian, bentuk kata sapaan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nama diri orang yang sedang diajak berbicara. Contohnya, hai Benny, apakah kamu melihat kucing berwarna putih di sini? Nah, di situ nama orangnya adalah Benny. Nah, jadi kalimat sapaannya adalah Benny. Kemudian yang nomor 2, panggilan keluarga. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, seperti kata ibu, adik, paman, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, ayo Ibu, aku sudah tidak sabar untuk melihat pertunjukan itu. Nah, kata ibu ya, kata ibu jangan lupa ibu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, ada nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki oleh seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, nona. Nah, contohnya, maaf tuan, kami tidak bisa menangkap tawanan yang kabur.
Nah, ada kata tuan, tuan sebagai kata sapaannya. Dan jangan lupa tuan, ya huruf T dituliskan dengan huruf kapital. Baik. Nah, di sini Ibu memiliki kalimat rumpang ya atau kalimat kosong. Jadi kalian diminta untuk melengkapi kata sapaannya. Nah, coba kita belajar bersama ya. Di sini ada dialog antara ikan sura dan juga buaya. Nah, coba kita perhatikan. Ikan sura, "Hai, titik-titik, aku bosan berkelahi terus seperti ini." Nah, kira-kira untuk melengkapi titik-titik ya di samping ibu ini kira-kira diberikan kalimat apa ya atau kata apa ya? Ya, betul sekali, buaya. Nah, karena kan kata sapaan ya, jadi menggunakan kata buaya. "Hai buaya, aku bosan berkelahi terus seperti ini." Nah, kemudian yang kedua, buayanya jawab, "Aku juga." Nah, aku, titik-titik itu yang di depan, aku itu juga sebagai kata sapaan. Ya, kemudian ikan suranya menjawab, "Titik-titik, kita buat kesepakatan saja. Bagi daerah kekuasaan, kita mohon maaf, Ibu ulangi ya. Titik-titik, kita buat kesepakatan saja. Bagi daerah kekuasaan kita menjadi 2. Kemudian aku berkuasa sepenuhnya terhadap mangsa-mangsa di air. Sementara itu, kau sepenuhnya menguasai mangsa di darat. Batas air dan darat adalah daerah yang dicapai oleh air laut ketika pasang." Nah, untuk melengkapi titik-titik di kalimat tersebut adalah ya, buaya. Nah, buaya kita buat kesepakatan saja, gitu ya. Jadi kata sapaannya adalah buaya. Kemudian buaya menjawab, "Baiklah, titik-titik, setuju." Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, ikan sura. "Baiklah ikan sura, setuju." Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sejak saat itu keduanya sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing, sehingga tidak ada perkelahian. Namun suatu hari ikan sura menyalahi kesepakatan itu. Diam-diam ia mencari mangsa di sungai. Nah, padahal tadi sudah jelas ya ada persetujuan, ada kesepakatan. Tidak boleh ikan sura itu mencari makanan di sungai, tapi dia berbohong ya. Dia diam-diam mencari mangsa di sungai. Kemudian buaya berbicara seperti ini. "Hai, titik-titik, kau telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat bersama. Sungai adalah daerah kekuasaanku." Nah, kalimat rumpang atau yang kosong titik-titik ini harusnya diisi dengan kata apa? Ya, betul sekali, ikan sura. "Hai ikan sura," gitu ya. Nah, jangan lupa ikan sura juga menggunakan huruf kapital karena termasuk kata sapaan. Kemudian ikan suranya menjawab, "Apa yang telah aku langgar? Aku berburu mangsa yang ada di air." Buaya menjawab, "Namun sungai letaknya di darat, berarti sungai adalah daerah kekuasaanku. Daerahmu adalah perairan laut." Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah cuplikan cerita atau cuplikan dialog ya antara buaya dan juga ikan sura. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kalian sudah belajar bagaimana cara melengkapi kalimat yang kosong dengan menggunakan kata sapaan. Begitu, baik. Untuk pembelajaran atau materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan ya. Jangan lupa anak-anak tetap terus berlatih, tetap terus belajar dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Ibu tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.